Oke, kita akan lanjutkan lagi. Di sini kita akan tambahkan satu objek ya. Add mesh. Jadi untuk menambahkan objek, kita ke menu add ini, ke mesh. Nah, nanti di sini ada objeknya. Kita akan pilih, misalkan kita pilih silinder. Satu lagi, add mesh UV sphere ya, atau bola ya. Oke, jadi kalau kita ke edit mode, kita bisa select face di sini ya, klik di sini dan kita aktifkan tombol move ini, kita geser dia lebih panjang dan select face bawah, kita geser ke atas. Jadi ini seperti meja ya. Kita akan buat juga untuk kaki mejanya, masuk ke objek mode, kita add lagi kubus dan ini kita akan kecilkan pakai yang putih. Kemudian kita akan move kan dia ke sebelah sini ya. Kita perlu tampak right orthography di sini. Satu lagi adalah yang Y. Oke, sementara yang ini kita akan kesampingkan dulu. Nah, ini kalau kita tekan N ke item ya, di sini scale-nya tidak satu. Nah, ini tuh sebetulnya Blender tahu kalau dia itu di sini satu. Jadi Blender tahunya ini masih besar, padahal sebetulnya objeknya udah lebih kecil. Nah, untuk kita mengasih tahu supaya Blendernya tahu sekarang objek ini udah kecil, jadi kita harus apply scale. Ya, caranya kita ke objek, apply scale di sini ya. Klik. Nah, sekarang dia udah satu di sini dengan kubus yang kecil ini. Jadi sekarang Blender udah tahu kubusnya adalah udah sebesar ini. Jadi buktinya kalau saya scale-scalekan lagi, terus kalau kita bikin atau buat XYZ dari scale ini satu. Nah, inilah yang Blender tahu ya. Nah, kalau kita masuk ke edit mode, itu tidak mempengaruhi dari scale tadi. Ya, tetap satu ya. Beda, misalkan saya undo ya. Beda kalau misalkan saya membuat ininya seperti ini ya, kaki mejanya misalkan seperti itu. Di situ scale-nya jadi berubah. Oke ya. Dan di dalam hal ini saya akan edit mode saja supaya nggak perlu apply scale lagi ya. Baik, kemudian saya akan duplicate supaya kakinya ada di setiap sudut dari meja ini ya. Caranya, klik objek yang akan kita duplicate, masuk ke menu objek, pilih yang duplicate objek, klik. Nah, di sini saya klik kanan saja. Daripada klik kiri kan saya nggak tahu tuh dia penempatannya di mana, kan jadi miring gini ya. Jadi saya ulangi lagi, saya klik kanan supaya dia nempel di situ lagi. Dan karena saya tahu di situ lurus, saya tinggal geser ke X ini. Baik, kita pun bisa select langsung dua gini ya. Dan langsung aja kita duplicate objek, klik kanan, terus kita rotasi dan kita geserkan dia ke arah sini. Oke, dan jadilah ini meja ya. Oke, sekarang kita akan membuat kursinya, tapi dengan cara tidak add seperti ini ya untuk kaki kursinya ya, tapi dengan cara lain lagi yang masuk ke edit mode terus extrude seperti itu ya. Oke, kita akan lakukan saja. Jadi saya akan add juga kubus ini untuk alas kursinya. Berarti saya harus edit mode, saya select face yang bawah atau face yang atas ya, dan ke bawahin. Nah, kalau saya mau pindahkan dia ke atas, saya mending ke objek mode dulu, terus kita arahkan dia ke atas ini ya. Nah, kalau sudah, masuk edit mode lagi. Nah, saatnya kita belajar hal-hal yang lainnya.
Oke, misalkan ini nih extrude. Ya, jadi ini sering ya. Jadi tombol extrude, insert, bevel, loop cut, knife ini sering dipakai. Jadi misalkan extrude nih kita klik. Nah, extrude ini adalah untuk menambahkan segmen, untuk menarik segmen baru. Misalkan diklik di sini. Nah, saya akan tarik. Tuh lihat. Dia ini ya. Dia jadi ada segmen baru di situ. Oke. Kemudian saya akan arahkan ke sini dan tarik lagi. Jadi seperti ini kegunaan extrude ya. Oke, nah kemudian kalau saya mau buat kakinya, nah saya bisa memotong dulu nih. Jadi di sini saya pakai yang namanya loop cut ini ya. Klik. Nah loop cut ini gunanya untuk memotong atau membuat garis. Oke, jadi kalau kita arahkan ke sebelah sini, dia garisnya ke situ. Kalau arahkan mouse-nya ke sebelah sini, garisnya ke sini. Jadi seakan-akan kalau ini adalah pisau dan dia akan membelah ke situ. Kalau pisaunya dari atas, dia akan membelah ke sini. Oke, saya maunya dia ke sini ya. Oke, kemudian klik kiri saja. Nah, habis itu langsung saya move-kan. Ini scroll ya, mouse-nya arahkan ke sini terus scroll. Supaya kita bisa melihat move di sini dan tarik ke sebelah sini. Oke ya, jadi di situ udah ada garis. Kemudian saya juga akan loop cut lagi. Satu di sini. Dan kita akan jadikan dia 2. Caranya kita klik di sini nih. Dan number of cut-nya kita jadikan 2. Kemudian sekarang tidak move lagi, tapi saya mau scale supaya dia jadi lebih ke samping. Scale-nya scale X ini ya. Nah, kalau sudah, di sini saya pindah ke face select dan saya select ini yang akan kita extrude jadi kaki kursinya. Saya tahan shift supaya saya bisa memilih lebih dari satu face dan langsung kita ke extrude lagi dan tarik ke bawah. Oke. Jadi ini kakinya sudah kita buat memakai metode extrude gitu ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini misalkan nih kakinya terlalu panjang, kita pendekin itu jangan pakai extrude gini lagi ya, karena dia jadi membuat objek segmen lagi. Saya undo ya 2 kali. Tapi kita pakai move aja untuk mengatur ketinggian dari kaki kursi ini. Oke. Kalau sudah masuk objek mode. Jadi ini kita sudah buat kaki dan mejanya ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa kita save dulu ya. Kita save materi kita. Oke, kita pun bisa duplicate kursi yang ini ya. Misalkan saya mau bikin dia 2. Berarti select objek kursinya, ke menu objek, duplicate objek, klik kanan untuk supaya dia tertulis situ dan kita geserkan saja. Atau kita tapak atas, geserkan, kita mau dia misalkan ada di sini. Nah, kita rotasikan di sumbu yang hijau, klik. Nah, kalau kalian supaya tepat nih rotasinya. Kalau sekarang kan ini rotasinya kalau kita lihat di sudut kiri atas ini dia 189, 188,95, 192, ini kan koma-komaan ya. Nah, kalau kita tahan kontrol, dia incrementnya atau nambahnya 55. Ini lebih gampang kita kendalikan ya. Misalkan saya mau 180 gitu ya. Ataupun kita juga bisa mengaturnya di sini. Jendela ini ya, last action ini ya. Mau misalkan saya mau 90 rotasinya atau mau 180 gitu ya. Oke, seperti itu. Dan sekarang kursinya sudah ada 2. Kemudian kita akan klik yang silindernya ini, kita masuk lagi ke edit mode ya. Kita akan belajar yang lain lagi, misalkan insert. Oke ya, saya klik.
Nah, insert itu seperti ini. Misalkan saya select face di sini ya. Terus ini tombol insert aktif, saya arahkan mouse ke sini, klik kiri tahan, geserkan ke dalam. Jadi insert itu seperti ini. Dia membuat segmen tapi di dalam face itu ya. Beda kalau extrude tadi adalah dia membuat segmen tapi di luar dari face itu. Ini extrude ya. Nah, kalau insert dia di dalam sini. Jadi ini bisa kita gabungkan insert, extrude, jadi seperti ini ya. Oke, cukup menarik ya. Ke edit mode lagi. Kemudian kita pun di sini ada yang namanya bevel. Oke ya. Untuk bevel saya akan coba memakai meja ini aja. Nah, kita masuk ke edit mode. Nah, ini kalau bevel, misalkan saya select face di sini, saya masuk ke bevel. Klik. Nah, kita lihat nih. Kalau insert kan tadi kita tarik ke arah dalam objek. Nah, kebalikan dari insert, kalau bevel itu kita tarik menjauh objek. Arahkan mouse ke sini, klik kiri tahan dan tarik menjauh objek. Misalkan saya ke atas. Nah, dia jadi kayak gini. Bevel itu jadi ngebelah gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini pun bisa kita atur lagi mau sebesar apa ya di sini ya. Width-nya. Jadi misalkan saya akan select objek yang kursi ini ya. Terus kita edit mode, saya akan bevel juga. Misalkan saya akan select face yang ini atau face yang ini aja deh. Gitu ya. Terus saya akan bevelkan. Ini udah aktif bevelnya dan kita tarik menjauh. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah untuk bevel. Kita pun akan lakukan di sini juga. Select face di sini, tahan shift untuk menseleksi lebih dari satu face. Kemudian lepas shiftnya dan kita tarik menjauh untuk buat bevelnya. Oke, seperti ini. Masuk ke object mode. Oke, kita akan lihat lagi. Setelah bevel itu kita ada yang namanya, tadi lupa sudah ya. Nah, sekarang knife. Knife itu kita bisa memotong per garis ya. Jadi kalau misalkan kalau loop itu kan loop cut, jadi satu keliling ya. Tuh. Klik dia jadinya satu keliling. Tapi kalau knife itu kita bisa satu-satu, misalkan ini saya ke titik ya. Kita bisa satu-satu klik 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 klik, kalau sudah tekan enter. Itu knife ya. Jadi kita bisa motong seenaknya kita ya. Misalkan kita juga bisa asal sih, misalkan klik 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 enter. Itu pun bisa ya, tapi tidak disarankan ya. Jadi itu fungsinya knife. Oke. Jadi seperti ini ya pengenalan Blendernya. Next kita akan masuk mulai membuat project. Baik, terima kasih.